Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Rahab, NIM 1201142492. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT Landasan Politik Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian politik, pengertian landasan politik pendidikan, implikasi politik terhadap pendidikan di Indonesia, yang terdiri atas pendidikan pada masa penjajahan Belanda, pendidikan pada masa penjajahan Inggris, pendidikan pada masa penjajahan Jepang, pendidikan pada masa Orde Lama, pendidikan pada masa reformasi. Adapun pengertian politik. Politik berasal dari kata politeia yang diperkenalkan oleh Plato 347 sebelum Masehi dengan makna segala hal mengenai negara. Kemudian dikembangkan oleh Aristoteles 322 sebelum Masehi yang bermakna suatu seni untuk mengurus dan mengatur negara. Pengertian politik menurut B.N. Marbun dalam Miss Novi 2012 adalah: A. Politik sebagai segala hal mengurus negara. B. Politik sebagai aneka macam kegiatan dalam suatu negara menyangkut pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan negara maupun pelaksanaannya. C. Politik sebagai suatu kebijakan. D. Politik sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian landasan politik pendidikan. Politik pendidikan adalah suatu kebijakan dalam dunia pendidikan untuk kebijakan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Landasan politik pendidikan berfungsi untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Implikasi landasan politik terhadap pendidikan di Indonesia. A. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar dibagi dalam 3 kelas berdasarkan peringkatnya. Kelas 1 diberikan pelajaran membaca dan menulis, agama, menyanyi, dan berhitung. Kelas 2 tidak ada pelajaran berhitung. Kelas 3 fokus pada alfabet dan mengeja kata-kata. Contoh sekolahnya adalah Bataviasche School dan Burger School. Yang kedua, sekolah Latin dilakukan dengan sistem in the cost di rumah pendeta. Yang ketiga, sekolah seminar, sekolah untuk mendidik calon-calon pendeta di bagian 4 kelas berjenjang, yaitu kelas 1 belajar membaca, menulis, agama dan bahasa Belanda, Melayu, Portugis. Kelas 2 pelajaran ditambah dengan bahasa Latin. Kelas 3 ditambah bahasa Yunani dan Yahudi, filsafat, sejarah, arkeologi dan lainnya. Kelas 4 materinya pendalaman oleh kepala sekolah. Sistem pendidikannya model asrama dengan durasi studi 5,5 jam sehari. Ditutup tahun 1755. Akademi Pelayaran untuk mendidik calon perwira pelayaran dengan masa studi 6 tahun. Materinya meliputi pelajaran matematika, bahasa Latin, bahasa Melayu, Malabar, dan Persia. Pelajaran navigasi, menulis, menggambar, agama, keterampilan, naik kuda, anggar, dan dansa. Ditutup pada tahun 1755. Yang kelima, sekolah Cina. Didirikan untuk keturunan Cina yang miskin. Ditutup karena adanya peristiwa Genmort atau pembunuhan Cina. Yang keenam, pendidikan Islam. Pendidikan untuk komunitas Muslim dan Fox tidak ikut campur mengurusinya. Pendidikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda relatif lebih maju dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Tidak memihak pada satu agama tertentu. Yang kedua, membuat anak didik mandiri atau mencari penghidupan guna mendukung kolonial. Yang ketiga, sistem pendidikan diatur menurut pembedaan kelas sosial. Yang keempat, pendidikan diukur dan diarahkan untuk melahirkan kelas elit masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung supremasi politik dan ekonomi pemerintah kolonial. Yang kelima, penyerahan pengelolaan pendidikan pada negara bukan lagi pada lembaga keagamaan.
Pendidikan pada masa penjajahan Inggris. Inggris tidak menaruh perhatian besar pada pendidikan, tetapi mereka berminat melakukan eksplorasi ilmiah sehingga muncullah karya fenomenal seperti 1. History of Java karya Raffles, yang kedua Sejarah Sumatera, yang ketiga Kamus Melayu dan Pelajaran Bahasa Melayu karya Marsden, yang keempat Java Government Gazettes tentang ilmu pengetahuan daerah dan penduduk, yang kelima Kajian Botani dan Horsfield, yang keenam Kajian Kepemilikan Tanah oleh Colin Mackenzie. Pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Kebijakan pendidikannya diterapkan dengan cara 1. Penghapusan semua penggunaan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kasta. Yang ketiga, mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal. Yang keempat, menutup sekolah-sekolah Belanda. Yang kelima, melarang pihak swasta mendirikan sekolah lanjutan. Sedangkan sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang yaitu 1. Pendidikan dasar dengan masa studi 6 tahun. Yang kedua, pendidikan lanjutan yang terdiri dari Soto Shukugakko SMP dengan lama studi 3 tahun dan Koto Shukugakko SMA dengan lama studi 3 tahun. Yang ketiga, pendidikan kejuruan. Yang keempat, pendidikan tinggi. Melatih guru-guru untuk dengan materi-materi yaitu 1. Indoktrinasi ideologi Hakko Issyu. Yang kedua, Nippon Seishin atau latihan kemiliteran semangat Jepang. Yang ketiga, bahasa, sejarah dan adat istiadat Jepang. Yang keempat, ilmu bumi dengan perspektif geopolitik. Yang kelima, olahraga dan nyanyian Jepang. Selain itu, untuk pembinaan kesiswaan Jepang mewajibkan siswa untuk melakukan 1. Menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo setiap hari. Yang kedua, mengibarkan bendera Jepang Hinomura. Yang ketiga, menghormati Kaisar Jepang Tenno Heika. Yang keempat, Daitoa bersumpah setia dengan cita-cita Asia Timur Raya. Yang kelima, Taiso atau senam Jepang. Yang keenam, bahasa Jepang wajib dipelajari. Yang ketujuh, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedelapan, latihan fisik militer. Pendidikan pada masa Orde Lama tahun 1954 sampai 1966. Pada masa itu, penekanan kebijakan pendidikan pada isu nasionalisasi dan ideologisasi. Penekanan pada kedua bidang itu karena masa tersebut adalah masa krusial pasca kemerdekaan di mana banyak konflik yang mengarah pada separatisme dan tarik ulur antara pihak yang sekuler dan agamis. Implikasinya dari kebijakan politik pendidikan saat itu adalah terbentuknya masyarakat yang berjiwa nasionalis dan berpatrio Pancasila. Yang pendidikan pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pendidikan pada masa Orde Baru dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan di tahun 1989. Kebijakan di era Orde Baru memberi penekanan pada sentralisasi dan birokratisasi. Akibat yang terjadi dari kebijakan ini adalah matinya daya kritis, daya kreatif, dan daya inovatif. Pendidikan pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Realitas dunia pendidikan pada era reformasi antara lain. 1. Otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan angin segar bagi dunia pendidikan dasar dan menengah. KTSP dimaknai sebagai kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Ini berarti satuan pendidikan bertentangan untuk menerjemahkan standar isi yang ditentukan oleh Depdiknas. Bahkan diharapkan sekolah mampu mengembangkan lebih jauh standar isi tersebut. Yang ketiga, ujian nasional. Kebijakan pemerintahan melaksanakan ujian nasional selalu menghadirkan pro dan kontra. Bagi yang sependapat, ujian nasional merupakan wahana untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah di negeri ini.
Sementara bagi yang kontra, ujian nasional justru akan membebani siswa dalam belajar, bahkan menjadi hantu yang menakutkan dan kemungkinan besar justru mematikan potensi anak. Sekian dari saya, sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.